Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Agus Kunjung. Kali ini saya berada di kandang sapi saya sendiri ya ini. Nah, ini teman-teman, kalau ini adalah sapi saya. Lihat, sapi saya terlihat gemuk sekali ya. Dan ini kata ibu saya ternyata ini sedang hamil. Dan semoga ini jadi ya proses kehamilannya, karena waktu suntiknya ini baru sekitar 2 bulanan, jadi ini belum kelihatan apa anaknya ini nanti jadi apa enggak, proses kehamilannya itu maksudnya jadi atau enggak. Oke, masa kehamilan sapi atau gestasi biasanya berlangsung sekitar 280 hari atau sekitar 9 bulanan ya. Namun durasi ini bisa sedikit bervariasi tergantung pada ras sapi, kesehatan sapi betina, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa sapi bisa melahirkan lebih cepat sekitar 270 hari, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama hingga 290 hari. Selama masa kehamilan, sapi akan menunjukkan beberapa tanda fisik dan perilaku perubahan, seperti pembesaran perut dan perubahan pada perilaku makan dan perawatan tubuh. Biasanya, sapi akan melahirkan seekor anak sapi atau calf, meskipun dalam kasus yang jarang bisa melahirkan kembar ya, kalau sapi itu. Jika Anda memiliki sapi hamil, penting untuk memberi perawatan yang tepat seperti makanan yang bergizi, pemantauan kesehatan rutin, dan memastikan sapi merasa nyaman untuk mendukung kehamilannya. Jangan sampai sapinya itu terlena, karena biasanya kalau kita memelihara sapi itu kan kalau tidak hamil kan kita itu sepertinya tidak memerhatikan keseharian sapinya ya. Kita itu hanya mementingkan cari makan saja. Cari makan maksudnya khusus cari jerami atau rumput saja. Soal kondisi sapi dibiarkan. Tetapi ini sepertinya kalau proses kehamilan ini kan nanti insya Allah sapi kita bisa bertambah. Jadi kita juga harus merawatnya ekstra ya, karena itu bisa menguntungkan kita juga. Oke, selanjutnya apakah mengetahui apakah sapi hamil atau tidak dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, baik melalui pemeriksaan fisik, perubahan perilaku, atau melalui teknik medis. Berikut adalah beberapa cara untuk mengetahui apakah sapi hamil atau tidak. Yang pertama, perubahan perilaku dan fisik. Perubahan pada payudara atau ambing. Pada sapi hamil, ambing atau payudara biasanya mulai membesar dan menjadi lebih lembut beberapa minggu sebelum melahirkan. Ini adalah salah satu tanda fisik yang sering menunjukkan bahwa sapi tersebut hamil. Kemudian selanjutnya perubahan pada perilaku makan. Sapi yang hamil cenderung makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya, tergantung pada kesehatannya. Kemudian selanjutnya perubahan pada perut ya. Perut sapi hamil biasanya akan terlihat lebih besar seiring berjalannya waktu, meskipun ini bisa lebih sulit untuk dilihat pada sapi dengan tubuh besar atau lemak tubuh yang lebih tebal. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dokter rutin hewan. Pemeriksaan rektal atau melalui dubur. Dokter hewan bisa melakukan pemeriksaan rektal untuk merasakan adanya perubahan pada rahim sapi. Jika sapi hamil, dokter hewan dapat merasakan rahim yang membesar dan kadang-kadang dapat merasakan janin di dalam rahim. Ultrasonografi atau USG.
Pemeriksaan ultrasonografi adalah cara yang lebih akurat untuk mendeteksi kehamilan pada sapi. Ini bisa dilakukan dalam waktu beberapa minggu setelah inseminasi untuk melihat apakah ada janin yang berkembang. Ultrasonografi juga dapat membantu mendeteksi apakah kehamilan itu berlanjut atau gagal, misalnya keguguran. Oke, selanjutnya yang ketiga tentang tes hormonal. Tes darah ya. Tes darah dapat mengukur kadar hormon tertentu seperti progesteron yang menunjukkan apakah sapi tersebut hamil. Kadar progesteron yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa sapi tersebut sedang hamil. Selanjutnya, perubahan pada siklus estrus. Sapi yang hamil biasanya tidak akan menunjukkan tanda-tanda datangnya estrus atau birahi, seperti yang terjadi pada sapi yang tidak hamil. Jika sapi mengalami siklus birahi setelah proses inseminasi atau perkawinan, itu bisa menjadi tanda bahwa kehamilan gagal atau tidak terjadi. Selanjutnya, pemeriksaan dengan sensor kehamilan. Beberapa peternak menggunakan teknologi sensor kehamilan yang dapat dipasang pada sapi untuk memantau perubahan dalam tubuh sapi yang terkait dengan kehamilan, seperti perubahan dalam gerak atau suhu tubuh. Meskipun belum umum, ini merupakan pilihan yang semakin berkembang. Jika kehamilan gagal atau terjadi keguguran, tanda-tanda yang bisa muncul antara lain adalah penurunan berat badan secara tiba-tiba, kembalinya siklus birahi lebih awal dari yang diharapkan, atau perdarahan, atau keluarnya cairan abnormal dari saluran reproduksi. Jika Anda ragu atau tidak yakin tentang apakah sapi Anda hamil atau mengalami kegagalan kehamilan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dan perawatan yang sesuai. Oke, selanjutnya ini sepertinya banyak terjadi nih di desa saya ini, yaitu tentang mitos bahwa sapi yang sedang hamil tidak boleh memakan jerami ketan atau padi ketan atau padi pulut. Tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Jerami ketan adalah jenis jerami yang berasal dari tanaman padi ketan atau padi pulut, dan umumnya digunakan sebagai pakan ternak, terutama untuk sapi. Pada dasarnya, jerami padi ketan tidak berbahaya bagi sapi hamil jika diberikan dalam jumlah yang tepat, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Fakta-fakta yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kualitas pakan. Jerami ketan seperti jerami padi pada umumnya memiliki kandungan serat yang tinggi tetapi rendah nutrisi atau karbohidrat, protein, dan mineral jika dibandingkan dengan pakan hijauan yang lebih segar atau konsentrat. Pemberian jerami ketan harus dipastikan tidak menggantikan pakan yang lebih bergizi yang diperlukan sapi hamil untuk mendukung pertumbuhan janin dan menjaga kesehatan ibu sapi. Kemudian yang kedua, resiko penggunaan pakan berkualitas rendah. Pakan berkualitas rendah seperti jerami yang terlalu tua atau tidak terawat dapat menyebabkan masalah pencernaan pada sapi, termasuk sapi hamil. Ini bukan karena jerami ketan itu sendiri berbahaya, tetapi lebih kepada kurangnya nutrisi penting yang dibutuhkan sapi hamil. Jerami yang terlalu banyak diberikan bisa menyebabkan sapi mengalami kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. Kemudian yang ketiga, pemberian secara seimbang. Sapi hamil membutuhkan pakan yang seimbang dengan kandungan protein, energi, vitamin, dan mineral yang cukup. Jerami ketan dapat diberikan sebagai tambahan pakan serat, tetapi harus diimbangi dengan pakan hijauan berkualitas seperti rumput dan konsentrat yang mengandung lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi hamil. Oke, jadi kesimpulannya, mitos bahwa sapi hamil tidak boleh memakan jerami ketan sepertinya
tidak didasarkan pada fakta yang jelas ya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pakan yang diberikan kepada sapi hamil itu cukup bergizi dan seimbang. Pemberian jerami ketan dalam jumlah moderat sebagai tambahan pakan serat tidak berbahaya, tetapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya sumber pakan untuk sapi. Jika Anda merasa khawatir, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli pakan ternak untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik. Oke, jadi itu ya sedikit informasi dari saya bahwa sebenarnya mitos atau fakta sih kalau sapi yang sedang hamil itu boleh dikasih jerami ketan atau tidak. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.